selalu kami nanti-nantikan, yang olehnya kami boleh terus semakin dilengkapi, semakin dipersiapkan, dikuatkan, digairahkan, untuk kami boleh terus berjuang sampai kepada batas akhir. Kami sudah naikkan pujian, pengagungan, dan penghormatan kami sebagai rasa hormat syukur kami kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Namun kami butuh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, urapan Roh-Mu kiranya juga turun atas kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang hidup kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami akan sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ya kiranya segala pujian, pengagungan, dan penghormatan selayaknya kita persembahkan bagi Yesus Kepala Gereja. Dan saya menyapa kita sekaliannya sidang jemaat Tuhan dengan kasih yang daripada Tuhan. Shalom. Lebih sukacita lagi. Shalom. Ya, puji Tuhan kalau Tuhan masih terus berkemurahan dan melimpahi kita dengan segala kebaikan-kebaikannya. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita waktu-waktu, kesempatan untuk kita boleh datang beribadah, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih-Nya, menikmati kuasa-Nya. Lebih kita boleh menikmati akan kebenaran-kebenaran firman Allah yang terus dilimpahkan bagi kita, saudaraku, secara khusus melalui ibadah pendalaman Alkitab yang selalu kita tekuni setiap minggunya untuk membawa kita kepada pertumbuhan, kedewasaan rohani, pengenalan akan Tuhan yang terus semakin bertambah-tambah, semakin bertumbuh, bahkan juga kita mengerti apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan kembali. Kita belajar dari kitab Wahyu. Ya saudaraku, bagaimana kita Wahyu menekankan supaya gereja Tuhan ataupun orang-orang percaya pada akhirnya berkemenangan, sehingga juga masuk dalam standar Allah, masuk dalam kemuliaan ataupun dalam kekekalan. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mengalami kemenangan pada akhirnya, kita sudah memperhatikan ada 3 bagian ataupun 3 bentuk penghukuman Tuhan yang akan dinyatakan, saudaraku. 7 dalam bentuk pembukaan meterai, 7 dalam bentuk peniupan sangkakala, dan 7 dalam bentuk cawan murka yang akan ditumpahkan. Ya, saudara yang terkasih, ya 2 bagian yaitu pembukaan meterai dengan peniupan sangkakala saya sudah terangkan, dan yang terakhir kita masuk bagaimana ke-7 malapetaka terakhir atau cawan murka yang ditumpahkan. Cawan murka yang pertama ketika ditumpahkan maka terjadilah bisul yang jahat dan berbahaya menimpa manusia. Namun manusia tidak bertobat, justru menghujat Allah. Demikian juga berlanjut dengan cawan murka yang kedua, yaitu ketika cawan murka yang kedua ini ditumpahkan, maka laut berubah menjadi darah. Ya, bahkan seperti darah orang mati, dan semua makhluk yang ada di laut menjadi mati. Ya, ini kita sudah perhatikan pada minggu yang lalu, saudaraku, tidak akan ada laut yang jernih lagi, tidak akan ada laut yang tidak mengalami, ya saudaraku, bau busuk, karena semua makhluk yang di laut itu akan mati. Ya, bahkan justru aktivitas-aktivitas yang berada di laut juga itu sangat berdampak sekali. Ya, tetapi saudaraku, saya tidak kembali ke belakang, kita akan melihat kelanjutannya, yaitu ketika malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya. Kemana ditumpahkan dan apa yang terjadi? Ya, kita kembali kepada Wahyu pasal 16. Sekarang saya akan kutip dari ayat 4 sampai kepada ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, Wahyu pasal 16 ayat 4 sampai kepada ayatnya yang ke-7, yaitu cawan murka yang ketiga.
Silakan dibacakan dulu. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Ya, terus. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, Ya, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, ya, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. terus. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, Terus. engkau juga telah memberi mereka minum darah. Ya, Hal itu wajar bagi mereka. ya, terus. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Iya, puji Tuhan. Ya, ini cawan murka yang ketiga ketika ini ditumpahkan. Dikatakan tadi dalam ayatnya yang keempat, dan malaikat yang ketiga. Malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya, cawan murka, ya, atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Ya, semuanya tanpa terkecuali, baik sungai-sungai maupun juga mata-mata air. Ya, semua menjadi darah, bukan sebagian ya. Ya, bukan seperempat, bukan sepertiga, bukan setengah, tetapi seluruhnya, ya, semuanya menjadi darah. Baik sungai-sungai. Ya, kita tahu kalau sungai itu biasanya itu air tawar. Ya, sumber air minum bagi manusia. Demikian juga ya mata-mata air. Ya, apakah itu danau, apakah itu kolam, ya saudaraku, itu biasanya air tawar yang menjadi sumber air minum ataupun sumber kebutuhan bagi manusia. Ketika cawan murka yang ketiga ini ditumpahkan atas sungai-sungai dan mata-mata air, semua menjadi darah. Ya, tentu ya saudaraku, ya segala makhluk yang ada di dalamnya juga ini akan mati. Ya, baik sungai maupun sumber-sumber air itu akan menjadi berbau busuk. Ya, dan tidak akan dapat diminum. Ya, kalau sebelumnya dalam Wahyu pasal yang ke-8, ketika sangkakala yang ketiga itu ditiup, ya, sungai dan sumber-sumber air ini bukan menjadi darah, tidak, tetapi menjadi pahit. Ya, Wahyu pasal 8 mencatat sebuah bintang yang besar jatuh dari langit, lalu menimpa sungai-sungai dan sumber-sumber air, sumber-sumber kebutuhan manusia itu. Ya, lalu dikatakan sepertiga dari sungai-sungai dan sumber-sumber air itu menjadi absintus. Absintus artinya pahit. Ya, tetapi dalam Wahyu pasal yang ke-16 menjadi darah. Ya, kalau sangkakala yang ketiga ditiup, air atau sungai-sungai dan sumber-sumber air itu menjadi pahit. Kita mundur sebentar, saya kutip supaya nanti kita lihat perbandingannya. Ya, dalam Wahyu pasal yang ke-8, saya kutip ayat 10 dan 11. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya. Malaikat yang ketiga, kalau tadi malaikat yang ketiga juga menumpahkan cawan. Ya, terus. Dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, ya, menyala-nyala seperti obor. Menyala-nyala seperti Dan obor. ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Apa yang ditimpa? Sungai dan mata air. Sungai-sungai dan mata air. Iya. Sebuah bintang seperti obor jatuh dari langit, menimpa sungai-sungai dan mata air. Sepertiga katanya, bukan semua ya. Sepertiga. Ya, terus nama bintang itu ialah absintus. Terus. Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus. Menjadi absintus. Dan banyak orang mati karena air itu. Ya. Sebab sudah menjadi pahit. Iya. Air itu menjadi pahit. Ya.
Dalam bahasa lain disebutkan absintus. Ini juga mengakibatkan kematian. Saudara perhatikan. Wahyu pasal 8, ketika sangkakala yang ketiga ditiup, sepertiga dari sungai-sungai dan sumber-sumber air itu menjadi pahit dan juga mengakibatkan kematian. Tetapi berbeda dengan Wahyu 16. Dalam Wahyu 16, ketika cawan murka yang ketiga itu ditumpahkan atas sungai-sungai dan mata-mata air, maka semua itu menjadi darah. Ya, darah. Saudaraku, dua hukuman ini pernah terjadi dalam kitab Keluaran. Ya, pernah terjadi dalam kitab Keluaran. Air berubah menjadi darah ketika Tuhan menghukum Mesir dengan tulah yang pertama. Itu dalam Keluaran pasal 7. Ya, saudara nanti boleh membaca itu. Kalau tidak salah minggu yang lalu juga saya singgung itu. Dari ayat 17, 18 sampai kepada ayat 21. Iya, air berubah menjadi darah ketika Tuhan menghukum menulahi Mesir. Sedangkan dalam Keluaran pasal 15, air yang pahit ini pernah dialami oleh umat Tuhan Israel dalam perjalanan di padang gurun. Ya, ketika mereka sampai di wilayah Mara. Ya. Jadi kepada umat Tuhan diperhadapkan air yang pahit, sedangkan kepada Mesir diperhadapkan air yang menjadi darah. Iya, bisa diikuti? Amin. Iya. Jadi dua ini, saudaraku, pernah terjadi dalam kitab Keluaran. Kenapa demikian? Ya, air berubah menjadi pahit, air berubah menjadi darah. Ya, kalau dalam Wahyu pasal yang ke-8, ya, sumber-sumber air itu, sungai-sungai dan mata-mata air yang menjadi kebutuhan manusia itu, ya, menjadi pahit, absintus. Ya. Sehingga banyak orang mati. Akibat dari air ini menjadi absintus. Dalam kitab Keluaran, hal ini diperhadapkan kepada umat Tuhan. Kenapa demikian, saudaraku? Saya mau sampaikan yang pertama-tama, karena umat Tuhan menolak Allah sendiri sebagai sumber air hidup. Karena menolak Allah sebagai sumber air hidup, umat Tuhan yang menolak, ya, Tuhan itu sebagai sumber air hidup. Dalam Injil Yohanes, Yesus berkali-kali menyatakan dirinya sebagai sumber air hidup. Bahkan selalu menawarkan dirinya sebagai sumber air hidup. Baik dalam Yohanes pasalnya yang ke-7, maupun juga dalam Yohanes pasalnya yang ke-4, kepada perempuan Samaria dia berkata, kalau engkau minum dari sumur Yakub ini, engkau akan haus, dan engkau akan datang berulang-ulang, dan engkau akan tetap haus. Ya, engkau selalu haus, engkau selalu haus. Engkau tidak akan pernah mengalami kepuasan dalam hidupmu, dalam dirimu. Tetapi kalau engkau minum air yang kuberikan kepadamu, engkau akan mengalami kepuasan. Ya, bahkan akan ada aliran-aliran air dalam hidupmu, di hatimu, sampai kepada hidup yang kekal. Ya, dia menawarkan dirinya, dia memperkenalkan dirinya sebagai sumber air hidup kepada orang-orang yang haus akan kepuasan. Ya. Dalam Yohanes pasal yang ke-4, saya kutip sebentar. Injil Yohanes pasal yang ke-4. Mari saya kutip dulu dari ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, Ya.
barang siapa minum air ini, ia akan haus ia lagi. akan haus lagi. Terus, Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia terus tidak akan haus untuk tidak selama-lamanya. akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya ia akan menjadi mata air di dalam akan dirinya, menjadi mata air, sumber air di dalam dirinya. Terus, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal, yang akan terus-menerus memberikan kepuasan, kesegaran sampai kepada hidup yang kekal. Di sini Yesus memperkenalkan dirinya, bahkan menawarkan ya kepada umat Tuhan. Kalau di sini dalam Yohanes pasal yang keempat secara khusus kepada perempuan Samaria yang hidup dalam dosa, yang tidak pernah mengalami kepuasan di dalam hidupnya. Ya, saudara yang terkasih, ya, ditawarkan, ya, aku sumber air hidup, akulah kehidupan itu. Kalau engkau menerima aku, kalau engkau minum air yang kuberikan kepadamu, engkau akan mengalami kepuasan sampai kepada hidup yang kekal. Yesus menawarkan sumber air hidup. Tetapi seringkali umat Tuhan menolak. Ya, sumber air hidup itu. Justru mencari kepuasan dengan cara yang lain. Mencari kepuasan dengan caranya sendiri. Ya, sama seperti sekarang ini. Ya, kita tahu Yesus itu adalah sumber air hidup. Tetapi seringkali kita masih mencari kepuasan dengan cara-cara dunia. Ya, masih mencari kesenangan dengan cara-cara dunia. Sebenarnya kepuasan, kesenangan, kebahagiaan, sukacita hanya ada di dalam Dia. Amin. Dia sudah memperkenalkan dirinya, bahkan sudah tawarkan. Ya. Tetapi seringkali manusia secara khusus umat Tuhan, anak-anak Tuhan, justru mencari kepuasan dengan cara yang lain. Ya. Dalam Yeremia pasal yang kedua, firman Tuhan berkata seperti ini. 2 kali umatku bersalah kepada aku. Yang pertama-tama, umatku meninggalkan aku. Yang kedua, umatku mencari kepuasan, menggali kolam-kolam yang bocor bagi dirinya sendiri. Mencari kepuasan-kepuasan yang tidak pernah bisa memuaskan dirinya. Itu bagaikan menggali kolam yang bocor, yang tidak mampu menampung air. Tidak bisa memberi kepuasan. Ya. 2 kesalahan besar umatku, kata Tuhan. Kitab Yeremia pasal yang kedua. Ya, Yeremia pasal 2 dari ayatnya yang ke 11. Ayat 11 dulu kita mulai. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, Ya. meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Ya, terus. Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Ya, menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna, yang tidak berfaedah. Terus, tertegunlah atas hal itu, hai langit. ya, Menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. ya, saudara bayangkan, sampai alam pun dikatakan menggigil karena melihat bagaimana bodohnya umat Tuhan. Menukarkan kemuliaannya, kesenangannya, kebahagiaan yang sesungguhnya dengan yang bukan kebahagiaan, kesenangan yang sesungguhnya dengan yang bukan kesenangan. Ya. Sampai digambarkan di sini menggantikan Allahnya. Coba terus dulu ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Apa kejahatannya? Mereka meninggalkan aku. Itu yang pertama. Sumber air yang hidup. Mereka meninggalkan aku, sumber air hidup. Dalam Yohanes pasal yang keempat tadi kita sudah melihat, dia menyatakan dirinya sebagai sumber air hidup. Dialah kepuasan yang sesungguhnya. Ya, ketika menolak dia sebagai kepuasan yang sesungguhnya, menolak dia sumber air hidup, maka air itu berubah menjadi absintos, menjadi pahit.
Ya. Orang-orang yang menolak dia sebagai sumber air hidup, seringkali hidupnya berakhir dengan kepahitan yang membawa kepada maut ataupun kematian. Makin lama hidupnya bukan justru makin bahagia, makin lama bukan justru makin senang, makin lama bukan justru makin bersuka cita, makin lama justru makin pahit dan membawa kepada maut, kematian. Menjadi pertanyaan dan koreksi bagi saya dan saudara, apakah hidup kita ini makin lama makin indah? Apakah hidup kita makin lama makin bahagia? Apakah hidup kita makin lama makin dekat dengan Tuhan, makin menikmati Tuhan, makin menikmati kekekalan, atau justru makin lama makin pahit? Jangan sampai berakhir dengan kepahitan. Jangan sampai berakhir dengan absintus, pahit yang membawa maut. Sekali lagi, dua penghukuman ini. Sangkakala yang ketiga, cawan murka yang ketiga. Sangkakala yang ketiga menjadikan air menjadi pahit. Sedangkan cawan murka yang ketiga menjadikan air menjadi darah. Dua peristiwa ini terjadi dalam kitab Keluaran. Air menjadi darah sebagai penghukuman untuk Mesir karena menolak kekuasaan Allah, karena menolak keilahiannya. Tapi air yang pahit diperhadapkan kepada umat Tuhan. Kenapa umat Tuhan diperhadapkan dengan air yang pahit? Karena menolak dia sebagai sumber air. Menolak dia sebagai sumber air hidup. Dia sudah menyatakan dirinya, kalau engkau minum dari air yang dari dunia ini, kepuasan yang dari dunia ini, engkau akan terus haus. Tidak akan pernah bisa memberikan kepuasan yang sesungguhnya. Kepuasan yang dari dunia sementara. Kepuasan yang dari dunia tidak kekal. Kepuasan yang dari dunia bukan abadi. Ya, tetapi kalau engkau minum air yang kuberikan, kata Yesus, maka dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup sampai kepada kekekalan. Ya, dalam hatimu akan ada kepuasan. Dalam hatimu bagaikan ada aliran-aliran air yang terus-menerus menyegarkan, memuaskan hidupmu sampai kepada kekekalan. Lebih sangat disayangkan umat Tuhan justru lebih senang meninggalkan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan para pelayan-pelayan Tuhan? Apakah engkau lebih senang meninggalkan Tuhan? Meninggalkan persekutuanmu dengan Tuhan? Meninggalkan waktu-waktumu dengan Tuhan? Dan engkau mencari kesenangan pada dunia? Untuk memuaskan hasrat. Masihkah hadirat Tuhan? Masihkah di kaki Tuhan yang menjadi kesenangan kita, kepuasan kita? Masihkah membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan menjadi kepuasan kita? Masihkah duduk di hadirat Tuhan, menyembah Dia, menikmati hadiratnya, bersekutu dengan Dia, bercakap-cakap dengan Tuhan yang menjadi kepuasan kita? Kadangkala tanpa kita sadari kita sedang terseret. Ya. Bagaikan kita menggali kolam-kolam yang bocor, yang tidak pernah memberi kepuasan. Maka dalam kitab Yeremia ini digambarkan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Apa kejahatannya? Yang pertama, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Yang kedua,
untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, Ya, yakni kolam yang bocor Ya. yang tidak dapat menahan air. menggali kolam yang bocor, yang tidak pernah bisa menahan air. Ya, selalu menggali, berusaha untuk mencari air, mencari kepuasan, tetapi bocor, tidak bisa menampung, tidak bisa memberi kepuasan. Sampai Tuhan berkata, dua kesalahan umatku, meninggalkan aku, lalu berusaha mencari kepuasan dengan usahanya sendiri. Itu tidak pernah berhasil. Padahal sebelumnya Tuhan begitu memuji. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, dimulai dari ayat 2. Aku teringat kepada cintamu, kata Tuhan, di masa mudamu. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di tempat yang tiada tetaburan. Waktu itu engkau kudus bagiku. Engkau bagaikan buah bungaran. Engkau bagaikan buah sulung, buah yang terbaik. Engkau yang terindah. Engkau yang termanis. Tetapi apa kesalahanku, kata Tuhan, sehingga engkau meninggalkan aku? Engkau pergi ke Mesir, mencari kepuasan. Engkau pergi ke Asyur, mencari kepuasan. Apakah sungai Nil memberikan engkau kepuasan? Apakah sungai Efrat yang ada di Asyur memberikan engkau kepuasan, kata Tuhan? Sungai Nil yang di Mesir tidak pernah bisa memberi kepuasan. Sungai Efrat yang di Asyur tidak pernah memberi kepuasan. Aku sumber air hidup, engkau telah tinggalkan. Ya, coba lompat dulu sebentar. Ya, atau kita lanjutkan saja ayat 14. Adakah Israel itu? Adakah Israel itu budak atau anak budak? Iya, terus. Mengapa ia menjadi rampasan? Terus terhadapnya singa-singa muda mengaum. Iya. Menyaringkan suaranya. Lanjutkan. Negerinya dibuat orang menjadi tandus. Iya. Kota-kotanya terbakar, tidak lagi berpenduduk. Iya, terus. Bahkan orang-orang Memphis dan Talpanes telah menggundul batu kepalamu. Iya, ayat 17, perhatikan. Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu? Terus. Oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Iya. Ketika ia menuntun engkau di jalan. Ya. Tuhan sampai mempertanyakan, kenapa engkau menghadapi masalah ini? Singa-singa muda pun datang menyerangmu, menyaringkan suaranya. Negeri dibuat menjadi tandus, menjadi kering hampa. Semua masalah, semua pergumulan, semua persoalan ini menimpamu ini oleh karena ulahmu sendiri, kata Tuhan. Ya, karena engkau telah meninggalkan Tuhan Allahmu yang menuntun engkau di jalan. Bahkan terus 18 dan sekarang apakah untungmu untuk pergi ke Mesir? Apa untungmu pergi ke Mesir? Hendak meminum air sungai Nil. Apakah hendak minum air sungai Nil? Ya, yang Tuhan hukum menjadi darah. Terus. Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur? Ya. Hendak meminum air sungai Efrat. Apakah engkau pergi ke Asyur hendak minum air dari sungai Efrat? Terus. Kejahatanmu akan menghajar engkau. Ya. Dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Terus. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Ya, terus. Dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Ya. Ya. Jadi persoalannya, karena umat Tuhan meninggalkan Tuhan sebagai sumber air hidup, maka sumber-sumber air hidup manusia itu dihukum dan mengakibatkan itu menjadi pahit. Menjadi pahit. Ketika umat Tuhan meninggalkan Tuhan sebagai sumber air hidup, maka yang dihukum itu sumber-sumber kehidupan kita. Tahu sumber-sumber kehidupan kita?
Itu yang dihukum. Dan itu menjadikan pahit. Itu yang dialami oleh umat Tuhan. Jadi kalau umat Tuhan diperhadapkan dengan air yang pahit, kalau Mesir, dunia diperhadapkan dengan air yang berubah menjadi darah. Dalam kitab sejarah, ya, sebenarnya itu juga ditulis. Tapi saya kutip dari kitab Mazmur 78, ya, diungkapkan di situ apa yang menjadi penyebab, alasan-alasan kenapa Tuhan menghadapkan hukuman itu kepada umatnya dan juga kepada Mesir. Mazmur 78, kalau kita membaca dari ayat 37, hati mereka tidak tetap kepada Tuhan, katanya. Ayat 37, hati mereka tidak tetap pada Dia, ya, dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. iya, hati mereka, hati umat Tuhan tidak tetap, ya, dan mereka tidak setia kepada perjanjian. Ya, kalau dikatakan hatinya tidak tetap, berarti hatinya berubah-ubah. Ya, hati yang berubah-ubah. Maka sangat penting sekali pendirian, komitmen, ya, ketetapan hati. Ya, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Jangan berubah. Sekali melayani, layani sampai Tuhan datang. Amin. Jangan berubah. Haleluya. Haleluya. Ya. Sekali pelayan Tuhan sampai Tuhan datang. Ya. Sekali hamba Tuhan, ya hamba Tuhan. Sekali menjadi jemaat yang benar, jadi jemaat yang benar. Ya. Jangan berubah-ubah. Ya. Jangan tahun ini kita setia, ibadah setia, pelayanan setia. Tahun berikutnya berubah. Ya, pulihkan lagi. Ya, setia lagi. Ya, berubah lagi. Pulihkan lagi. Ya, minta topangan 2. Ya, saudara yang terkasih, ya, kepada semua. Ya, mulai kepada teman, guru sekolah minggu, koordinator komsel, gembala, ya, pokoknya semua. Setiap ketemu hamba Tuhan minta topangan doa. Pemulihan. Ya, dipulihkan, berubah lagi. Ini tidak tetap. Ya, dalam ayat lain dikatakan tidak memiliki jiwa yang tetap. Ya, jadi ayat 37 ini, hati mereka tidak tetap kepada Dia, kepada Tuhan, dan mereka tidak setia kepada perjanjiannya, kepada firman-Nya. Ya, terus 38, tetapi Ia bersifat penyayang, ya, Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. ya, Banyak kali Ia menahan murkanya, ya, terus. dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ya, saya kalau saya baca ayat 38 ini, ya, betapa luar biasanya Tuhan kita, kesabarannya, pengampunannya, ya, Ia menahan murkanya dan masih memberikan waktu kesempatan bagi umat Tuhan, ya, untuk mengalami pemulihan perbaikan. Hanya kadangkala kemurahan dan kesabaran Tuhan disalahgunakan, kurang dihargai. Ya. Tapi coba kalau kita perhatikan ini ayat 38. Tetapi Ia, Tuhan itu bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka.
dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya. Waduh, ini menahan murka ini nggak gampang. Saudara pernah menahan marah? Pernah? Kan nggak gampang kan? Kita menahan marah kepada anak kita saja. Wah, itu berat. Kita sudah mau marah, sudah mau meledak, tapi untuk menahan itu supaya jangan sampai kita meledak, waduh, ya, itu berat. Kadangkala kita menahan marah terhadap teman, ya, karena mungkin kita digosipkan, difitnah, dipersalahkan, ya, atau mungkin salah mengerti, ya, saudaraku. Wah, ini menahan kemarahan itu berat. Kadangkala emosi kita sudah sampai di ujung rambut itu. Bukan lagi hanya di ubun-ubun, udah lewat dia. Ya. Ya. Rambutnya pun, poninya pun sudah berdiri dia. Udah di ujungnya itu. Kemarahan itu. Tapi untuk menahan kemarahan itu. Ya. Kadangkala kita juga terhadap pasangan kita bisa saja kita menahan marah. Pernah suami-suami menahan amarah kepada istri? Pernah ya? Sebenarnya udah mau dipoltukan tapi tahan. Ya. Nah, kadangkala sudah salah, ngotot lagi kan begitu. Ya. Maklumlah perempuan nggak pernah salah kan begitu. Ya, kan itu konsep perempuan kan? Perempuan itu nggak pernah salah. Walaupun ya. Kadangkala dia yang lupa, ya, kita yang disalahkan. Ada juga begitu. Ada ya? Ya. Saudara yang terkasih, menahan marah itu berat. Tuhan bukan hanya menahan marah, tapi menahan murka. Tapi Menahan murka. Menahan murka. Seringkali Tuhan hendak murka. Kita sudah diampuni. Ia rela berkorban bagi kita. Bukan hanya sekedar berkorban materi, tidak. Tapi nyawa. Kita sudah dibasuh dengan darahnya. Kembali lagi kepada dosa. Kita diberikan waktu, kesempatan untuk diperbaiki. Waktu kesempatan untuk umur panjang. Waktu kesempatan untuk sehat. Waktu kesempatan untuk melayani. Ini kan semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pengampunannya. Coba ketika kita berdosa, langsung kita sakit dan tidak bangkit-bangkit lagi. Kan udah selesai. Ya. Toh juga Tuhan bisa pakai yang lain. Toh juga Tuhan bisa gantikan kepada yang lain. Ya. Tetapi kenapa Tuhan masih memberikan kita waktu, kesempatan? Tuhan mau tunjukkan Dia adalah Allah penyayang. Dia Allah yang mengampuni kesalahan. Ya, Dia tidak memusnahkan. Ya, sekalipun ada banyak kesalahan, pelanggaran kita, tetapi Dia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarah. Sementara tadi di ayat 37, Ia tahu umatnya itu tidak tetap hati, tidak sedih, mudah berubah-ubah. Kalau saudara punya teman yang suka berubah-ubah,
Apakah itu mengesalkan saudara? Kita punya teman, ya, tetapi teman ini mudah berubah-ubah. Ya, ini kan teman yang sangat mengesalkan, ya, yang membangkitkan amarah. Saya mau sampaikan dulu supaya kita mengerti apa yang sedang dirasakan oleh Tuhan. Ya, ketika kita berubah-ubah, ya, ganti minggu kita berubah, berganti bulan kita berubah, berganti tahun kita berubah. Ya, bukan berubah makin mantap, makin dekat, makin intim, tidak. Justru makin jauh meninggalkan dia sumber air hidup. Ya. Dan mencari kepuasan kepada yang lain. Sementara dia menawarkan dialah kepuasan itu, dialah sumber air itu. Maka dikatakan ayat 38, dia banyak menahan diri. Supaya jangan sampai dia murka. Ya, namun demikian pun 39, ia ingat bahwa mereka itu daging, terus angin yang berlalu yang tidak akan ya, kembali. Tuhan ingat, Tuhan tahu kita ini manusia yang fana. Ya, manusia fana, angin yang berlalu dan tidak akan kembali. Kalau sudah mati sudah selesai. Ya, udah selesai. Seperti angin yang berlalu saja. Bahkan terus. Berapa kali mereka memberontak terhadap dia di padang gurun, Terus. Dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Ya, berapa kali? Berkali-kali. Ya, menyusahkan hati Tuhan di padang gurun terus. Berulang kali mereka mencobai Allah, terus menyakiti hati yang kudus dari Israel. Berulang kali mencobai. Menyakiti hatinya. Bahkan terus. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya, ya, kepada hari ia membebaskan mereka daripada lawan, ya, ketika ia mengadakan tanda-tanda di Mesir, dan mukjizat-mukjizat di padang Zoan. Ya, terus. Ia mengubah menjadi darah sungai-sungai mereka. Mengubah darah sungai-sungai mereka terus. Dan aliran-aliran air mereka sehingga tidak terminum. Ya, bahkan aliran-aliran airnya, sumber-sumber airnya, ya, menjadi darah sehingga tidak terminum. Ya. Kenapa Tuhan hukum? Diperhadapkan dengan air yang pahit, diperhadapkan dengan sungai-sungai yang berubah menjadi darah, dan juga mata-mata airnya berubah menjadi darah. Perhatikan tadi mulai dari ayat 37. Karena mereka tidak setia, tidak tetap hatinya. Tuhan berulang-ulang memberi pengampunan. Tuhan berulang-ulang menunjukkan kasih sayangnya. Ya. Tuhan berulang-ulang menahan amarahnya. Justru mereka meninggalkan dia, sumber air hidup. Maka kita kembali kepada kitab Wahyu. Kalau dalam kitab Wahyu kita melihat tadi penghukuman Tuhan, baik melalui peniupan sangkakala, mengubah sepertiga sungai-sungai dan mata-mata air yang menjadi sumber kebutuhan manusia menjadi pahit, absintus, bahkan mengakibatkan kematian. Lebih jauh lagi, ya, dalam Wahyu pasalnya yang ke-16, ketika cawan murka yang ketiga ditumpahkan ke atas sungai-sungai dan sumber-sumber air, bukan hanya absintus, tapi air itu berubah menjadi darah. Berubah menjadi darah. Ya. Karena umat Tuhan menolak dia sebagai sumber air hidup. Karena umat Tuhan tidak tetap hatinya, berubah-ubah, tidak setia. Walaupun berulang-ulang Tuhan menunjukkan kasih sayang.
orang-orang yang tidak menghargai kemurahan yang Tuhan beri, kesempatan kasih sayang Tuhan. Tetapi bukan hanya sampai di situ. Ya, kalau dosa ini tidak segera diselesaikan, kelemahan-kelemahan ini tidak segera diselesaikan, ini nanti akan meningkat. Bukan hanya air yang pahit, tetapi menjadi darah. Ya, sekali lagi, sumber-sumber air itu tidak hanya berubah menjadi pahit, tetapi menjadi, kalau sudah berubah menjadi darah, ini karena kejahatan manusia yang terus meningkat. Ya, bukan hanya tidak setia, ya, bukan hanya tidak tetap hatinya, tetapi nanti dosa itu meningkat. Ya. Jadi dalam Wahyu pasal 16, perhatikan saudara. Ya. Dari ayatnya yang keempat sampai kepada ayatnya yang ketujuh, kenapa Tuhan mengubah ya sungai-sungai dan mata-mata airnya itu menjadi darah? Dalam ayatnya yang keenam, ayat yang keenam, saya karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, ya, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Ya. Hal itu wajar bagi mereka. Wajar bagi mereka. Ya. Kenapa Tuhan memberikan mereka minum darah? Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Ya. Martir, syahid. Ya. Saudara yang terkasih, menumpahkan darah. Menumpahkan darah. Akhirnya Tuhan beri minum darah. Mungkin kita berkata seperti ini. Ya, aku tidak membunuh, aku tidak menumpahkan darah. Apalagi darah nabi, darah hamba Tuhan, darah orang benar, aku tidak tumpahkan. Puji Tuhan. Tapi saya mau sampaikan, ya, menumpahkan darah, ya, itu tidak selamanya langsung penumpahan darah, pembunuhan, tidak. Ingat peristiwa Kain dengan Habel. Kain menumpahkan darah Habel. Ya, ini berawal dari iri hati dan kebencian. Dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Dalam hal pelayanan. Dalam hal mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ada yang dikenan, ada yang tidak. Rasa iri, rasa cemburu. Ya. Rasa kalah dengan rasa ibu berkemenangan. Ini penyebabnya. Ya. Maka tadi saya katakan, mungkin kita tidak secara langsung kita membunuh, menumpahkan darah, tidak. Ya. Kain pun pada awalnya tidak demikian. Maka Kain itu kan ada beberapa tahapannya. Ya, sampai dia menumpahkan darah. Sampai Tuhan berkata, tanah, ya, telah mengangakan soal darah adikmu. Telah berbicara, telah berteriak, ya, tentang darah Habel. Ya, dari kitab Kejadian saya kutip sebentar. Ya, kitab Kejadian pasal yang keempat. Kitab Kejadian pasal yang keempat. Ya. Saya kutip dulu dari ayatnya yang keempat dimulai. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, Iya. yakni lemak-lemaknya. Terus. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Iya. Habel diindahkan Tuhan. Ya. Diindahkan Tuhan. Ya. Dengan cara menerima korban persembahannya. Ya, sama dengan kita. Tuhan pun akan mengindahkan kita, Tuhan pun berkenan kepada kita dengan cara menerima persembahan kita.
menerima ibadah kita. Tetapi sebaliknya, ayat Tapi 5. Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Terus, Lalu hati Kain menjadi sangat panas terus. dan mukanya muram. Iya, tetapi Kain dan persembahannya tidak diindahkan. Saya istilahkan dengan kata yang lebih sederhana, ditolak. Jadi ayat 5 ini Kain ditolak. Ya, ini awalnya. Ya. Kain ditolak, Habel diterima. Ya, ini bahaya, saudara. Apakah saudara pernah ditolak? Loh. Apakah saudara pernah mengalami penolakan? Kita ditolak, orang lain diterima. Jadi Kain itu tidak langsung membunuh, tidak. Ya. Dimulai dulu dari penolakan. Rasa gagal. Ketika kita merasa kiri kita gagal, kita melihat orang lain seperti berhasil, wah ini bahaya. Kalau kita tidak cepat-cepat berubah. Kalau kita tidak segera berdamai dengan Tuhan. Ya. Ini awalnya, baru berlanjut ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, Iya. mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Oh. Ayat 5 ditolak. Ayat 6 Tuhan masih Peringatkan. bicara. Tuhan masih bicara loh. Ya. Bukan berarti kalau seseorang itu sudah ditolak Tuhan, Tuhan nggak berbicara kepadanya. Tuhan masih bicara. Ya. Tuhan masih berbicara kepada Kain. Firman Tuhan kepada Kain. Siapa yang berbicara? Tuhan. Tuhan tidak pakai perantaraan. Tapi Tuhan langsung bicara kepada Kain. Ya. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 5 ditolak. Iya. Jangan karena kita merasa, oh Tuhan masih berbicara kepadaku. Puji Tuhan. Kalau Tuhan masih bicara. Tapi ingat, Kain sebelumnya sudah ditolak Tuhan. Walaupun Tuhan berikutnya masih bicara. Ya. Ayat 7. Tuhan mengajak perdamaian kepada Kain. Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri Ya. jika engkau berbuat baik? Ya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, Ya. dosa sudah mengintip di depan pintu. Terus. Ia sangat menggoda engkau, Ya. tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Di sini Tuhan tawarkan perdamaian. Ya. Ada 3 hal yang Tuhan katakan di sini. Yang pertama, ya. Kain, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Itu yang pertama Tuhan katakan. Lalu yang kedua, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Kalau hatimu baik, mukamu berseri. Tapi kalau hatimu tidak baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Lalu yang ketiga, apa yang Tuhan katakan? Tuhan berkata begini, ya, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa. Ya, engkau harus berjuang, engkau harus menang. Di sini Tuhan masih tawarkan perdamaian. Ya. Pilih Kain. Hati yang baik atau hati yang dipenuhi dengan dosa. Kalau hatimu baik, mukamu berseri. Kalau hatimu penuh dengan dosa, iblis sudah mengintip.
Dan dia sangat menggoda engkau. Tetapi saranku, engkau harus berkuasa, engkau harus menang. Tuhan tawarkan. Sebenarnya Kain kan ada peluang di sini untuk bangkit. Ya. Boleh saja Kain harusnya berkata kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana caranya supaya aku berkenan? Bagaimana caranya supaya aku menang? Bagaimana caranya supaya persembahanku engkau kenal? Hidupku layak bagimu. Boleh toh? Ya. Apakah kita juga seperti Kain? Sudah ada peringatan-peringatan Tuhan melalui firman-Nya. Ada nasihat-nasihat Tuhan melalui firman-Nya. Ya. Saudaraku, ada ketentuan-ketentuan, ada konsekuensi, ada resiko kalau kita melanggarnya. Tuhan sudah paparkan firman-Nya. Ini kan bagaikan Tuhan memberikan tawaran bagi kita supaya kita berdamai. Berdamai dengan Tuhan, ya, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain. Tapi Kain tidak mengambil kesempatan itu. Justru lebih parah. Ayatnya yang ke-8. Kata Kain kepada Habil adiknya, Ya, marilah kita pergi ke padang. ya, Ketika mereka ada di padang, ya. tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu lalu membunuh dia. Ya, ini kan pembunuhan ataupun dosa yang direncanakan. Ya toh? Ya. Dia masih sempat ajak, ayo kita ke padang. Kain sudah merencanakan. Ya. Ini pembunuhan berencana. Ini dosa yang direncanakan. Lalu dia menumpahkan darah orang benar. Darah Habel. Ya. Apa kata Tuhan terus? Firman Tuhan kepada Kain, Iya. di mana Habel adikmu? Terus, ya. Jawabnya, Ya. aku tidak tahu. Ya. Apakah aku penjaga adikmu? Ayat 10. Firman-Nya, Ya. apakah yang telah kau perbuat ini? Terus. Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Terus. Maka sekarang Ya. terkutuklah engkau, Ya. terbuang jauh dari tanah, Ya. yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Ayat 10 sampai kepada ayat 11 ini menyatakan bagaimana darah orang benar itu ditumpahkan. Wahyu pasal 16 tadi, kenapa sumber-sumber airnya, sungai-sungai, mata-mata airnya berubah menjadi darah? Karena menumpahkan darah orang benar. Menumpahkan darah para nabi. Menumpahkan darah hamba-hamba Tuhan. Ya. Penumpahan darah ini tidak secara langsung mungkin dilakukan. Tetapi seperti Kain ada tahapan-tahapannya. Dimulai dari kehidupan yang ditolak Tuhan. Kenapa ditolak Tuhan? Kitab Ibrani pasal 11 itu sangat jelas mencatat. Ya. Kalau Habel itu mempersembahkan korban karena Iman. Iman. Ya, tanpa iman mustahil berkenan. Maka segala sesuatu yang kita persembahkan, baik ibadah kita, pelayanan kita, harus dilakukan dengan saudara beribadah bukan dengan iman, sama dengan ibadahnya Kain. Saudara mempersembahkan sesuatu bukan dengan iman,
sama seperti persembahan Kain. Saudara melayani bukan dengan iman, saudara sama seperti pelayanan Kain. Saya selalu mengingatkan saudara secara para pelayan-pelayan Tuhan, jangan melayani dengan kebiasaan. Jangan juga beribadah dengan kebiasaan. Ya, jangan karena saudara merasa dirimu sebagai seorang pelayan, sehingga saudara tekun, saudara setia, saudara ikuti semua ibadah-ibadah. Ya, kalau saya tidak beribadah, nanti apa kata dunia? Kalau saya tidak beribadah, bagaimana saya bisa melayani? Ya. Saudara beribadah bukan dengan iman. Saudara melayani bukan dengan iman. Kalau saudara beribadah hanya karena sungken saja, kalau nggak ibadah nanti ditanya sama Pak Gembala, Ibu Gembala. Ya. Saudara beribadah karena merasa keluarga gembala. Ibadahmu sama dengan Kain. Ya. Persembahanmu ditolak, hidupmu ditolak. Ketika engkau ditolak, melihat orang lain diterima, melihat orang lain maju, melihat orang lain berkembang, engkau iri, engkau cemburu, engkau marah, sehingga nanti dosa itu berkelanjutan. Nah, sehingga ada niat-niat motivasi, tujuan-tujuan yang jahat seperti Kain. Jadi tidak secara langsung membunuh, enggak. Kebencian itu sama dengan membunuh loh. Maka 1 Yohanes 3 dari ayat 12 sampai kepada ayat 15 kan menceritakan tentang Kain. Ya, apa yang diceritakan di situ? Kebenciannya. Sampai dikatakan Kain itu berasal dari iblis. Coba 1 Yohanes pasal 3. Dari ayat berapa? 11 dimulai. Ya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Ya. Bukan seperti Kain. Bukan seperti Kain. Yang berasal dari si jahat. Ya. Dan yang membunuh adiknya. Terus. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Ya. Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Perbuatannya jahat, perbuatan adiknya benar. Ibadahnya jahat, ibadah adiknya benar. Karena awalnya kan dari sama-sama ibadah. Sama-sama mempersembahkan korban. Tapi ada yang ditolak Tuhan, ada yang tidak. Ya. Kenapa Habel dikenang Tuhan? Sekali lagi, Ibrani pasal 11 itu sangat jelas mencatat. Karena didasari dengan iman. Ya, tapi gini dulu, kita lanjutkan dulu. 13, Janganlah kamu heran, saudara-saudara, ya, apabila dunia membenci kamu. Ya, terus. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Terus. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Terus 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Ya. Dan dilanjutkan seorang pembunuh terus. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya. Jadi kebencian itu disejajarkan sama dengan pembunuh. Menumpahkan darah. Menumpahkan darah orang benar.
Sama seperti Kain. Tidak langsung dia membunuh. Tapi dimulai dari tahapan-tahapan yang terus menerus. Awal mula dia ditolak. Kenapa ditolak? Perbedaannya hanya di situ. Kalau Habel itu mempersembahkan karena iman, Kain tidak. Maka sangat penting untuk mengoreksi, menyelidiki apa yang mendasari ibadah kita, pelayanan kita, korban-korban kita, persembahan kita. Jangan karena suatu kebiasaan saja, tapi harus didasari dengan iman. Sekuti satu ayat kitab Ibrani pasal 11. Kitab Ibrani pasal 11. Ya. Demikian ayat yang keempat. Iya. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Korban yang lebih baik dari korban Kain. Karena apa? Iman. Karena apa? Iman. Ya. Jadi itu yang membedakannya. Ya. Kenapa korbannya, persembahannya, ibadahnya, persekutuannya, pelayanan Habel itu lebih baik? Karena didasari dengan iman. Beda dengan Kain. Iya, coba terus. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya, ya, bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, ya, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ya. Dengan jalan itu, dengan jalan iman, ia dengan jalan itu, dengan iman memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya, karena dipersembahkan dengan iman. Bisa dipahami kan? Iya, karena dipersembahkan dengan iman. Iya. Maka apapun yang kita persembahkan, persembahkan dengan iman. Ya. Doamu yang engkau panjatkan, panjatkan dengan iman. Puji-pujianmu, penyembahanmu, ya, yang engkau ungkapkan, ungkapkan dengan iman. Ya. Persembahan materi yang engkau persembahkan, persembahkan dengan iman. Jangan engkau persembahkan karena wajib. Ya wajib aku ini jemaat. Ya, wajib aku ini anggota Komsel. Jangan sampai persembahanmu tidak dikenan Tuhan. Tapi lakukan dengan iman. Puji-pujian yang kita persembahkan, persembahkan dengan iman. Jangan hanya karena kebiasaan saja. Ya, saudara-saudaraku, kita akan masuk dalam ibadah kita. Salam semuanya. Haleluya, haleluya. Ya. Kita akan memasuki ibadah kita ke satu pujian. Ya. Selesai itu haleluya, amin. Ya, mari kita bersukacita, angkat pujian sukacita. Ya, lebih berkirang lagi kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan persembahan kita. Kita sambut firman Tuhan. Jangan ini menjadi satu kebiasaan. Rutinitas.
Puji-pujian pun kalau dipersembahkan, persembahkan dengan iman. Amin. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus. Kita seperti nggak mengalami kuasa nama itu. Nama Yesus, yang kuat. Di mana kita mengalami kuasa itu? Kalau saudara persembahkan itu bukan dengan iman. Jadi sama dengan Kain. Kain juga mempersembahkan. Ya. Walaupun mungkin ada orang yang khotbah. Oh, Habel kan mempersembahkan ya ternaknya, domba ada tanda darah. Oh, puji Tuhan. Ya. Sementara Kain kan petani, yang dipersembahkannya kan sayur-sayur. Ya, nggak ada darah. Sebenarnya bukan itu persoalannya. Iman. Maka Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, lompat dulu sebentar. Ayat Tetapi 6. tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Mungkin berkenan kepada Allah. Ya, tanpa iman. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ya. Jadi apapun yang kita persembahkan, nyanyi tanpa iman, sama dengan Kain. Ya. Ini saya mau tekankan, saya ajak juga saudara para pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, ya, supaya jangan sampai pelayananmu ya berlangsung tanpa iman. Ya. Itu model ibadahnya Kain loh. Ya. Tuhan gak berkenan. Ibadahmu ditolak, pelayananmu ditolak, hidupmu pun ditolak. Maka dari penolakan ini, apa yang timbul? Hati Panas, panas, muka muram. maka pulang tidak puas. Saudara ibadah, saudara melayani, tapi tidak ada kepuasan, tidak ada kesegaran. Ya. Justru sebaliknya, hatimu panas, mukamu muram. Tuhan tawarkan perdamaian, tapi menolak. Maka akhirnya merencanakan yang jahat, melahirkan dosa. Kebencian sama dengan hukum. Ya. Kembali kita naik ke ayat 4. Ya. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban. Perhatikan, dengan jalan itu ia atau Habel memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, ya, ia masih berbicara. Darahnya itu masih berbicara. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup maupun juga terjemahan sederhana itu dikatakan, ya, apa yang dilakukan oleh Habel ini menjadi pelajaran, menjadi teladan bagi kita. Ya, supaya kita juga dalam mempersembahkan, dalam beribadah, dalam melayani harus didasari dengan, coba terjemahan sebentar. Terjemahan firman Allah yang hidup dulu. Karena imanlah Habel menaati Allah
dan membawa persembahan yang lebih menyukakan hati Allah daripada persembahan Kain. Ya, Allah menerima Habel ya, dan membuktikan ini dengan menerima persembahannya. persembahannya terus. Dan meskipun Habel sudah lama mati, Meskipun Habel sudah lama mati terus, kita masih dapat mengambil pelajaran dari imannya kepada Allah. kita masih dapat menarik pelajaran soal imannya kepada Allah. Bukan soal ibadahnya, bukan soal apa yang dipersembahkannya, tapi soal persembahan Habel dengan persembahan Kain boleh berbeda. Mungkin Habel mempersembahkan domba, mungkin Kain mempersembahkan hasil tanahnya karena dia seorang petani. Berbeda persembahannya, tapi kalau sama-sama dilakukan dengan iman, Tuhan berkenan. Haleluya, haleluya. Mungkin yang satu mempersembahkan pujian, yang satu mempersembahkan harta, yang satu mempersembahkan waktu, yang satu mempersembahkan pelayanan. Kalau semua dilakukan dengan iman, Tuhan berkenan. Iya. Maka dikatakan Habel sudah lama mati, tapi kita masih bisa menarik pelajaran dari peristiwa ini. Ya, pelajaran apa? Soal iman. Tangkap ya? Iya. Jadi jangan sampai, saudaraku, hidup kita ditolak, ibadah kita ditolak. Bahkan berkelanjutan. Sampai membunuh orang-orang benar. Mungkin tidak membunuh secara langsung, tapi saya istilahkan membenci orang-orang yang dikenan Tuhan. Jangan sampai membenci orang-orang yang dikenan Tuhan. Kalau kita sempat membenci orang-orang yang dikenan Tuhan, karena ada rasa iri, rasa cemburu, merasa kita kalah, kita gagal, orang lain berhasil, orang lain maju, orang lain berkembang, segera berdamai dengan Tuhan. Jangan sampai Tuhan memberikan minum darah. Seperti Wahyu pasal 16. Kenapa mereka diberi minum darah? Karena mereka sudah menumpahkan darah orang benar. Membenci orang-orang benar. Membenci orang-orang yang dikenan Allah. Membenci orang-orang yang diurapi Tuhan. Sekali lagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kalau ada hati kita yang belum beres terhadap orang-orang yang dikenan Tuhan, segera selesaikan dengan baik. Haleluya. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersyukur